Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta, cuma berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yaitu dengan judul Malas Bersodakoh. Kok judulnya gak enak sekali? Emang iya, karena isinya pun ya tidak enak. Tapi ya enak tidak enak perlu saya sampaikan. Judulnya saja sudah tidak enak. Malas bersedekah. Apa penyebabnya? Nah sini untuk pertanyaan. Apa sih penyebabnya kok orang malas bersedekah? Nah, sebelum saya menerangkan tentang masalah penyebabnya, akan saya sampaikan dulu bahwa para mustamin ini perlu yang mau mendengarkan ceramah saya ini dibekali dengan rasa iman, rasa percaya, rasa yakin adanya makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaib itu banyak dan itu harus yakin adanya. Nah, terutama yang akan saya sampaikan di sini makhluk gaib yang biasa disebut setan atau disebut iblis. Nah, karena di Al-Qur'annya juga diterangkan bahwa iblis itu, setan itu yaitu lakum aduwwum mubin, jadi musuh. Jadi musuhnya orang mukmin, musuhnya orang Islam. Nah, sedangkan musuh kalau kita perang kan musuhnya itu kelihatan enak, bisa cara pribadi menghindari, cara bagaimana menghindari, cara bagaimana melawan. Kalau perang dengan sesama, umpama orang Islam dan orang kafir itu perang kelihatan, tapi ini musuh tidak kelihatan. Nah disinilah repotnya kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tapi kita harus yakin, harus percaya bahwa adanya makhluk gaib yang bernama setan atau iblis. Nah, iblis itu yaitu menjadi musuh kita. Nah, iblis itu selalu ingin menggoda kita, mengincar bagaimana kita bisa menggoda. Nah, disinilah. Nah, kita itu dirasukin oleh iblis itu bagaikan keumpama contohnya itu rumah. Badan kita itu rumah itu ada jendela, ada pintu, pintunya saja kadang tidak satu. Nah disinilah yang akan saya terangkan bahwa pintu-pintu masuknya iblis ke menggoda kita itu ada yang sempit, ada yang tertutup, ada yang lebar, ada yang lebar. Jadi kalau pintu masuknya iblis itu ada yang sempit, ada yang lebar. Nah, yang akan saya sampaikan di sini pintu yang lebar. Apa pintu yang lebar itu? Nah, disinilah masuknya iblis pada mau menggoda kita itu dengan mencari-cari, yaitu mencari-cari pintu yang lebar. Nah, perlu diketahui pintu masuk banyak itu, banyak sekali jalannya masuk itu.
orang lalai, orang yang sombong, orang yang takabur, apa itu pintu masuknya iblis. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah pintu yang paling lebar itu pintu masuknya iblis ke kita itu yang paling lebar masuknya adalah orang yang kebanyakan hutang. Nah, kok sebutnya kebanyakan? Iya, beda. Banyak dengan kebanyakan itu beda. Karena sekarang itu orang yang kelihatannya kaya, yang kelihatannya punya mobil, rumah tingkat, punya perusahaan apa itu. Kalau dia itu cuma apa istilahnya kekayaannya contoh 100 juta, lalu 100 juta, lalu hutangnya 10 juta, wajar. Tapi ini kadang punya kekayaan 100 juta, hutangnya lebih dari 100 juta. Inilah yang bikin malas bersodako, yang bikin kesempatan masuknya iblisnya itu pintunya lebar sekali. Apa? Iblis kalau menggoda kita itu masuk akal. Masuk akal sekali. Datang orang minta, datang pengemis, pengamen, orang bantuan apa itu, sebelum datang iblis sudah mendahului datang. Udah, kamu tuh tidak usah macam-macam pengen sodako segala. Itu sodako sunnah. Yang wajib aja dulu, yang wajib kan bayar hutang. Hutangnya aja masih banyak belum selesai. Jadi yang dipikirkan tuh kayaknya tidak perlu sodako, yang penting kata iblis yang penting itu bayar hutang dulu. Tapi begitu udah dekat lunas, hutang lagi, kapan akan kesempatan bisa sodako? Iblis itu mudah sekali dan godanya itu masuk akal. Nah, disinilah makanya saya menghimbau pada orang-orang kaya. Ya memang masih ada orang kaya yang tidak punya hutang, ya ada, tapi sebagian kecil. Ya begitu juga yang pegawai-pegawai yang punya gaji tetap, itu pada hutangnya. Ada yang waktu masih belum negeri, contoh gaji 3 juta, dia itu masih mudah bersodako. Tapi begitu gajinya negeri naik 5 juta, tambah pelit. Apa sebab? Sebab karena yang dibawa pulangnya tuh dulu waktu gaji 3 juta dibawa pulang semua sampai ke rumah. Tapi begitu gajinya 5 juta, yang nyampe ke rumah kadang-kadang 2 juta, 2 juta setengah. Apa? Ya buat cicilan bayar utang, kredit mobil ke kredit apa ke. Jadi situlah yang bikin malas bersodako, karena kebanyakan hutang. Di dalam Islam itu orang hidup itu ya tidak bisa lepas dari hutang. Semua punya hutang, tapi jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu bikin malas bersodako. Percayalah ini, yakinlah ini. Karena kenyataan begitu sih. Jadi ya kita harus hati-hatinya, jangan terlalu banyak hutang. Jadi ya mengalahkan rasa ingin bersodakonya bisa dikalahkan. Iblis itu menggodanya. Ya kadang yang datangnya orang jompo, tidak bisa jalan, tapi disepelekan. Naiknya naik ojek, ngasihnya asal aja, orangnya kaya. Tapi dia mikirnya, tidak perlu ngasih orang itu, yang perlu kita bayar hutangnya saja masih banyak di bank-bank itu. Bank-bank itu yang mendatangi ke kantor-kantor, nawarin hutang. Yang gajinya ya kelihatan punya gaji, tinggal dicabut gaji aja ya 5 juta, tinggal yang dibawa pulang tinggal 2 juta, cicilannya gede. Karena itulah diantara. Jadi saya sampaikan bahwa perlu ini saya sampaikan dengan berat hati, karena ini kenyataan begitu manusia hidup yang semuanya hampir semuanya punya hutang.
tapi ya jangan terlalu banyak, jangan kebanyakan. Kalau perusahaan atau si punya kekayaan dagangan istilahnya 100 juta lalu punya hutang di banknya 10 juta, itu masih termasuk wajar. Tapi kadang 100 juta hutangnya lebih dari 100 juta, ini yang bikin malas bersodakoh itulah. Jadi bahwa yang begitu itu kena perangkap iblis, yang makin kaya tapi makin pelit karena kebanyakan utang. Iblisnya menggodanya enak sekali, gampang sekali, karena pintu masuknya sangat lebar. Jadi ya sekali lagi, kalau hutang sih semua orang punya hutang, tapi ya jangan terlalu banyak lah. Sekian saja, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.